Halo sahabatnya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan batubara yang di-request oleh teman-teman kita. Nama perusahaan ini adalah Golden Eagle Energy Tbk. Memiliki hubungan bisa dibilang saudaraan dulu dengan RCTI, lalu sekarang enggak lagi karena RCTI sekarang kan udah dimiliki oleh perusahaan lain. Lalu selanjutnya juga ada memiliki hubungan dengan Rajawali TV sekarang. Jadi masih ada saudara di bidang media yang juga pendiri dari para perusahaan ini bukanlah orang sembarangan ya, pastinya ya, pasti orang yang sangat jago banget berbisnis. Jadi kita akan bahas satu persatu dari nama perusahaannya dulu tadi ya, Golden Eagle Energy Tbk dengan kode emiten SMMT atau kita panggil aja SMMT. Ini bergerak di bidang batubara. Meskipun pada awalnya mereka nggak langsung bergerak di bidang batubara, mereka bergerak di bidang apa nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu dari beritanya terlebih dahulu. Kebanyakan tentang berita batu bara, tapi nggak ada berita-berita yang memberatkan secara hukum ya. Ada satu berita yang cukup menarik, bagaimana tentang Peter Sonda, orang terkaya yang obral saham taksi. Nah inilah dia yang memegang saham SMMT ini. Kita lihat dulu beritanya. Mereka mengobral saham taksi ekspres ya. Mereka jualnya rugi loh. Mungkin nggak rugi sih, cuman ya di bawah harga pasar aja, dimana PT Rajawali Corpora menjual seluruh sahamnya di taksi. Harga penjualannya diobral yakni Rp3,9 per saham, dimana jauh di bawah harga pasar pada waktu itu ya. Ini tahun 2023, berarti masih baru-baru sih. Kita lihat dulu ya tentang taksi ya. Nah ini porsi masyarakatnya sekarang udah 72%. Ini udah ngeri banget sih. Apalagi antrian jualnya di harga Rp50 gede banget ya, sekitar 5 juta lot. Berarti ada sekitar 500-an juta lembar saham. Gede banget ya. So ya kita lihat dulu tentang perusahaan-perusahaan apa aja yang juga dipegang oleh induk daripada SMMT ini, Peter Sonda. Ada banyak banget ya. Di antaranya kita bisa lihat di sini. Ada juga Eagle High Plantation Tbk, ini perusahaan yang bergerak di bidang sawit. Lalu ada Archie Indonesia, ini bergerak di bidang emas. Lalu ada Golden Eagle Energy Tbk ya, SMT. Lalu Fortuna Indonesia. Lalu Rajawali Televisi. Dan juga hotel-hotel The Four Seasons juga. Jadi cukup banyak ya. Nah, jadi dia lahir di Manado tanggal 23 Juni 1953. Itu berarti dia sudah berumur sekitar 70 tahun. Ayahnya telah memulai usahanya di bidang ekspor kayu dan minyak kelapa mulai tahun 54. Jadi waktu beliau masih berumur 1 tahun. Di mana saat itu masih berumur 1 tahun. Beranjak dewasa harus mengambil alih usaha itu. Oleh karena sang ayah meninggal saat ia berumur 20 tahun. Selain tantangan untuk mengelola usaha yang telah dirintis oleh ayahnya, Peter pun menggantikan posisi ayahnya sebagai penopang hidup keluarganya. Ya, beliau terbilang cukup jeli dalam menempatkan posisi perusahaan-perusahaan miliknya. Tentu hal ini tidak ia lakukan dengan mudah ya. Banyak sekali perjalanannya di mana dia pernah menggarap mendirikan RCTI tahun 87 bersama dengan anak Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo. Kemudian ia juga mulai merambah pada bisnis transportasi dengan mendirikan perusahaan taksi Express Group di tahun 89 ya. Express Group ini ya. Berserang 1 tahun, yaitu pada tahun 90 ia juga membuka usaha di bidang pariwisata lewat Sheraton Hotels and Resorts dan menebarkan sayapnya dengan mengakuisisi perusahaan rokok Bentul Group tahun 1991 ya. Bentul, apakah ada IPO? Nggak tahu apakah perusahaannya sama atau enggak ya. Lalu mendirikan Excel tahun 95. Ini sih udah Excel ini udah menjadi pemilik milik daripada perusahaan Arab ya kalau nggak salah ya, Axiata. Ini dia. Yap. Mungkin Malaysia kali ya. Ya pokoknya udah diakuisisi oleh perusahaan lain lah ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh beliau, termasuk SMMT ini. Kita lihat dulu tentang anak perusahaannya yang satu ini ya. Tentang perusahaannya yang bergerak di bidang batubara ini. Berdiri pada tahun 80 dengan nama PT The Green Pub ya. Bergerak di bidang restoran dan hiburan. Jadi waktu itu mereka bergerak di bidang bukan batu bara. Bahkan mereka pernah
mengandalkan segmen usaha restoran yang dikenal dengan nama Amigos, restoran yang menjual masakan Meksiko, dan Paparons, gerai pizza siap saji. Lalu setelah itu mereka melihat potensi di bidang batu bara, dan akhirnya mereka melakukan penerbitan 820 juta saham baru melalui right issue, dan dari dana tersebut mereka mengakuisisi dua entitas anak yang bergerak di bidang batu bara pastinya, PT Internasional Primacoal, lalu ada PT Triayani yang akan menjadi perusahaan operasional bagi SMMT. Jadi untuk prospeknya bagaimana bergerak di bidang batu bara? Untuk sekarang sih oke ya. Apalagi 2023 sekarang kayaknya batu bara lagi turun-turun harganya. So, untuk prospeknya sih sekarang udah mulai menurun ya. Jadi harus dihindari dulu sih. Mungkin tunggu sampai dia bagi dividen baru boleh masuk ya. Apalagi SMMT ini kan beberapa akhir ini mulai membagikan dividen yang cukup gede. Dividen yieldnya bisa sampai 10%. Ya, 12% malahan. Cuman harus tunggu dia bagi dividen, biasanya mungkin akhir tahun kali ya, bulan 9 atau bulan 12. Sebelum itu kayaknya lebih baik dihindari dulu saham-saham batubara. Tunggu dia dekat-dekat mau bagi dividen baru boleh masuk biar dapat capital gain-nya. Tapi jangan sampai kena dividen trap aja sih teman-teman. Lalu sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakat 16%, ini aman. Lalu ada PT Mutiara Timur Pratama, dia memegang 43%. Ya, untuk porsi masyarakatnya masih di bawah 50%, masih aman ya. Mutiara Timur Pratama kita coba lihat dulu. Beritanya sih aman-aman aja. Ya, palingan tentang itu ya. Pernah kena gembok karena terbang 281%. Karena gila banget. Sahamnya terbang banget ya dari awal tahun 2021. Bayangkan dari harga Rp70 terbang ke Rp1.315, itu berapa persen tuh? 2000% ya, atau 20 kali lipat. Hampir 2000%, 1000-an% lah kira-kira. Lalu selanjutnya selain pemegang saham aman, kita sekarang lihat tentang ini laporan keuangannya SMMT. Masih baru sampai kuartal ketiga tahun 2022. Kita download dulu. Download lagi aja. Atau janganlah. Kita download lagi aja. Nah, ini beberapa anak perusahaannya. Selanjutnya untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 282 miliar rupiah. Dengan PER 5,1 kali, bagus. PBV-nya agak mahal tapi nggak apa-apa, PER-nya masih oke. Marginnya juga tebal banget karena bergerak di bidang batubara di tahun 2022. Enak banget ya, harga batubara naik banget sehingga marginnya operating profit margin 28%, lalu net profit margin 39%, lebih gede. Kayaknya SMNT ini ada investasi atau mereka ada jual asetnya gitu, sehingga mendapatkan return on equity-nya 41%, gede banget. Cuman sayang cash ratio-nya agak tipis ya, 93% doang. Ini bisa dibilang masih kalah dengan Adro, masih kalah dengan Mbap, masih kalah dengan Indisi. Selanjutnya untuk turnover hariannya itu 770 juta rupiah. Cukup sepi ya. Padahal ya untuk market cap-nya cukup gede, 1 triliunan. Mungkin karena porsi publiknya yang kecil, nggak terlalu kecil juga gimana sih, tapi mungkin karena transaksinya udah naik banget ya. Coba bayangkan kalau misalnya SMT ini harganya masih 70 rupiah, market cap-nya pun mungkin hanya ratusan miliar, 200 miliar gitu. Tapi karena udah naik hampir 10 kali lipat, harga market cap-nya udah 1,9 triliun. Jadi ya masuk akal, mungkin holder SMMT lagi nggak mau transaksi banyak sahamnya. Tapi kalau ditanya apakah SMMT ini menarik untuk diinvestasikan, untuk sekarang sih saya belum terlalu sarankan ya, karena perusahaan batubara ya. Kalau benar-benar ngotot mau perusahaan batubara, paling referensinya mending ambil beberapa di antara di watchlist saya sih, seperti Hurum, lalu ITMG, Indi, Adro, Mbap ya. Apalagi sekarang lagi diskon parah banget. Tapi saya juga belum terlalu tertarik sama perusahaan batubara untuk sekarang. Palingan pas dividen lah baru menarik untuk di tradingkan. Jadi gitu aja pembahasan daripada SMMT, perusahaan batubara yang sekarang ya mungkin bakal lesu untuk beberapa waktu ke depan karena harga batubara akan normal kembali.
Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.